Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Adapun kelompok saya Ayu Ardita Purnama dan Emponi Ajis. Slide pertama akan dibacakan oleh Ayu. Koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha atau KSU adalah koperasi yang memiliki lebih dari satu bidang usaha. Banyak koperasi yang memiliki bidang usaha yang lebih dari satu jenis. Misalnya koperasi simpan pinjam yang juga sekaligus sebagai koperasi konsumen. Bidang usaha bisa terdiri dari dua jenis atau lebih. Meskipun memiliki lebih dari satu jenis bidang usaha, dalam proses pencatatan transaksi koperasi harus tetap memisahkan dengan jenis antara transaksi yang dilakukan dengan anggotanya dan dengan masyarakat umum. Bahkan transaksi yang dengan para anggota harus dicatat lagi dalam buku tambahan untuk mengetahui aktivitas setiap anggota koperasi, sehingga jumlah usaha USHU yang akan dibagikan kepada setiap anggota dapat diperhitungkan sesuai dengan kontribusi terhadap koperasi. Selanjutnya ada pengklarifikasian transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota harus dilakukan karena laporan hasil usaha koperasi mewajibkan untuk memberikan laporan hasil aktivitas usaha koperasi dengan memisahkan kedua jenis transaksi tersebut. Selanjutnya ada koperasi yang memiliki lebih dari satu produk yang dijual pada anggota, maka partisipasi bruto anggota juga harus dipilah sesuai dengan jenis produknya. Hal ini memungkinkan melihat kinerja koperasi dari nilai transaksi masing-masing produk. Beban penjualan juga harus dipilih dengan jelas antara beban yang dikeluarkan koperasi berkaitan dengan penjualan produk kepada anggota dan non-anggota. Beban penjualan kepada anggota juga harus dipilih antara satu produk dengan produk lainnya. Pemilihan beban semacam itu akan mempermudah penetapan SHU yang diperoleh koperasi dari setiap jenis transaksi, penjualan, dan setiap jenis produk yang dijual. Next slide. Saya bacakan oleh Emponi Ajis. Tujuan koperasi serba usaha mensejahterakan anggota koperasi serba usaha pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dapat membangun tatanan perekonomian untuk mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur, dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota koperasi. Ciri-ciri koperasi serba usaha itu ada kegiatannya berdasarkan pada prinsip swadaya usaha, swakarta buatan sendiri, swasembada kemampuan sendiri. Itu yang pertama, ada perkumpulan orang, pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa, dan ada jasa modal dibatasi. Contoh koperasi serba usaha, salah satunya adalah koperasi suatu perusahaan. Koperasi tersebut memiliki toko kelontong dan kantin untuk makan karyawan. Selain itu, koperasi juga bergerak sebagai koperasi simpan pinjam dan melayani jasa outsourcing karyawan bagian kebersihan dan keamanan di perusahaan tersebut. Ini contoh koperasi harapan bersama, contoh laporan hasil usahanya. Dari laporan hasil usaha di atas, terlihat bahwa sumber pendapatan serba usaha tetap dipisahkan antara pendapatan yang berasal dari anggota dan non-anggota. Pendapatan dari anggota yang berasal dari penjualan barang kepada anggota ditampung dalam akun partisipasi bruto. Sedangkan pendapatan yang berasal dari pendapatan bunga pinjaman dan jasa provisi pinjaman dari anggota ditampung dalam akun partisipasi jasa pinjaman dan partisipasi jasa provisi. Penjumlahan ketiga sumber pendapatan tersebut akan menghasilkan partisipasi anggota total. Pendapatan dari anggota harus dikurangi beban terkait langsung dengan upaya memperoleh pendapatan dari anggota tersebut. Beban langsung ini mencakup beban bunga pinjaman dan beban pokok penjualan barang kepada anggota. Selisih antara partisipasi anggota total dengan beban pokok total merupakan partisipasi neto. Penjualan barang dagangan kepada non-anggota ditampung dalam akun penjualan. Penjualan kepada non-anggota ini juga dikurangi dengan pokok penjualan akan menghasilkan laba total.
Partisipasi neto ditambah dengan laba kotor akan menghasilkan SHU kotor. SHU kotor dikurangi dengan beban pokok operasi total akan menghasilkan sisa hasil usaha. Ini contoh neracanya. SHU bulanan yang diperoleh koperasi harus ditampung dalam akun SHU periode tertentu. Ini berguna untuk memberikan informasi kepada pembaca laporan keuangan tentang ekuitas koperasi pada suatu saat tertentu. Akan tetapi, cara ini tidak dapat dilakukan saat menyusun laporan keuangan tahunan. SHU tahunan harus dialokasikan ke berbagai akun dana yang memiliki koperasi pada saat membuat jurnal penutup. Sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu belum direkord. Pernahkah? Nah, boleh kata? Ya, Edi. Langsung suruh